Dewan Indramayu berkaitan dengan mundurnya Pak Lutfi ini? Menanyakan, mengonfirmasi tentang surat yang saya ajukan tanggal 13 Februari, apakah benar? Lalu saya katakan benar. Lalu tadi ketua juga menanyakan apakah ditandatangani sendiri dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang nyaman. Saya bilang betul surat itu. Lalu ada beberapa teman-teman juga mungkin menanyakan alasan dibalik itu. Sebenarnya sudah tertuang alasannya di situ, dan saya berharap surat itu tentu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Maksudnya aturan yang berlaku gimana? Pak Lutfi sudah finally mundur? Iya, saya sudah mantap dan sudah yakin bulat tekadnya ketika mengajukan surat itu. Jadi saat ini bukan saat yang sedang mempertimbangkan, bukan, tapi saat ini adalah DPRD menanyakan benar atau tidak. Jadi kalau dari sisi saya sudah sangat yakin dan sudah bulat. Nah, sekarang tinggal DPRD-nya nih akan memproses. Kalau kemarin kan mungkin akan memproses bingung, karena kan ini benar tidak, walaupun by phone mungkin bisa juga saya bilang itu benar, tapi paling tidak secara formal lembaga wakil bupati yang itu adalah saya ditanya oleh lembaga DPRD secara formal, disaksikan oleh ketua-ketua fraksi partai-partai yang ada di DPRD dan menyatakan itu benar suratnya, dan saya berharap semoga surat itu bisa ditindaklanjuti. Pak Lutfi, proses kan masih berjalan. Ya. Berarti Anda masih tetap menjadi wakil bupati sampai surat itu keluar. Apakah Anda akan stay di Indramayu atau Anda akan ke Jakarta? Saya akan ke Jakarta. Kenapa Pak? Saya sedang menunggu tugas dari waktu itu kan gitu loh. Malahan mungkin teman-teman mesti saya kasih tahu, bulan Januari saya nggak datang sama sekali loh. Bulan Januari saya tidak datang ke Indramayu. Tapi Bapak masih menerima gaji kan? Masih menerima gaji. Itu sebabnya saya memberitahu bahwa jabatan wakil bupati, wakil wali kota, wakil gubernur, menurut pendapat pribadi saya itu adalah pemborosan uang rakyat. Itu sebabnya akan ada kajian-kajian. Ini kan suatu statement dari seorang wakil bupati. Artinya seorang saya yang merasakan sebagai wakil bupati, dan saya melihat bahwa aturan yang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 66 tentang tugas dan fungsi pokok wakil kepala daerah, saya melihat bahwa dengan segala kemewahan yang kita miliki, tapi dengan tugas yang sebenarnya hanya satu, yaitu membantu bupati bila mana dibutuhkan. Jadi kalau nggak dibutuhkan ya berarti nggak kerja. Jadi itu tetap, gaji itu tetap ada, tetap sah. Tapi itu kan menurut saya pemborosan kalau tidak diberi tugas. Saya melakukan tesis sendiri. 1 bulan Januari saya tidak datang sama sekali. Dan ternyata memang ya bisa terima gaji buta. Dan saya tidak ingin menerima gaji buta terus-terusan dan terus gitu. Lalu kemudian ada rencana pengembalian atau gimana Pak? Tentu tidak ada pengembalian karena saya melakukan tugas saya sesuai dengan yang diberi tugas oleh bupati. Itu ya sudah, tugasnya menjadi wakil bupati sesuai undang-undang. Kan tugasnya itu kan adalah membantu bila mana dibutuhkan. Jadi kalau nggak dibutuhkan tetap bertugas kan. Kecuali kalau misalnya Anda ditugasi tapi Anda tidak mau, berarti Anda tidak melaksanakan tugas. Tapi ketika Anda diam dan tidak disuruh oleh bupati, maka saya sedang bertugas. Jadi itu menjadi hak saya. Tapi as a personal, saya merasa bahwa ini harus dihentikan ke depannya. Saya nggak mau diem aja berbulan-bulan terus dapat gaji terus kan itu. Yang bayar gaji saya kalau nggak salah kan bapak-bapak yang ada berdiri di sini kan, orang Indramayu juga kan. Saya rasa bahwa betapa sia-sianya uang pajak yang Anda bayarkan untuk membayar wakil bupati yang nganggur karena tidak mendapatkan tugas. Seperti itu. Nah, sekarang kan Bapak mengundurkan diri, artinya keinginan mengundurkan diri jabatan bupati itu baru sepihak dari Bapak sendiri. Nah, secara resmi tanggapan dari pemerintah sendiri itu belum. Saya sepihak menyatakan mundur secara konstitusional melalui surat yang saya layangkan kepada DPRD, kepada gubernur, dan kepada Kemendagri. Lalu kalau tanggapan pemerintah, kalau di sini tanggapan dari DPRD tadi sudah mendengar, maka besok nanti akan ada paripurna, akan menanggapi dan akan press conference tentunya. Tanggapan dari gubernur yang saya tahu, beliau statement di media bahwa sudah merestui pengunduran diri, akan memproses. Jadi kalau tanggapan Mendagri ya saya nggak tahu. Pak Lutfi, Anda tidak memakai baju resmi, padahal Anda masih berstatus wakil bupati, dipanggil DPRD. Kenapa Anda tidak menggunakan pakaian resmi sebagai wakil bupati? Tidak ada dress code dalam undangannya. Menanggapi karangan bunga, Pak, itu gimana? Saya senang sekali banyak orang yang mengirim karangan bunga ke saya, dan itu karangannya kalau nggak salah tuh saya sempat baca mendoakan ya, semoga saya sukses di tempat lain. Alhamdulillah, amin ya Allah.
dan saya juga mendoakan pada orang yang mengirimkan itu. Tapi saya bingung karena ada Sun Dukom, ada siapa kan. Tapi semoga Sun Dukom dan Bidarmi dan semuanya juga dalam keadaan sehat. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang Indramayu lagi hujan besar. Tadi saya lihat jalanan tuh banyak yang rusak, banyak berlubang dan akhirnya pada banjir. Banyak orang yang akhirnya nggak kerja karena warungnya tutup karena banjir. Sebenarnya sayang banget kalau bunga yang segitu banyak hanya untuk saya gitu. Padahal sebenarnya bisa pakai WhatsApp saja, mendingan uangnya dipakai buat sama-sama beli mie instan ataupun beli minuman hangat untuk orang-orang yang lagi banjir. Menurut saya sih seperti itu. Pak, Ya, terima kasih anyway. Pak, tadi yang nganggur itu Pak, sudah berapa lama sih Pak? Nganggur itu sudah cukup lama loh. Bahkan yang merasakan bukan saya loh, bahkan rakyat pun merasakan. Tahunya di mana? Rakyat itu memiliki wakil rakyat, yaitu DPRD adalah representasi daripada rakyat. Merasakan tentang pengangguran wakil bupati itu dari tahun lalu, karena salah satu materi di interpelasi adalah tidak difungsikannya wakil bupati. Jadi nganggur udah cukup lama. Sudah lama Pak? Sudah lama. Kalau konteks nganggur Kenapa nggak dikatakan aja kan? Saya tidak boleh saya bicara tentang soda polisi karena nanti saya jadi riak kan itu. Pak. Tapi insya Allah Pada saat selama Anda memasuki masa komunikasi, pejabat yang mendekati Anda. enggak ada. Saya rencana ke depan bagaimana Pak? Iya, artinya tuh berkomunikasi dengan Anda gitu kan, mengabarkan ini dan itu. Enggak ada. Ya saya komunikasi ya wakil bupati sama bupati kan ada komunikasinya ya, lembaga sama lembaga melalui surat, delegasi dan lain-lain. Kalau misalnya secara personal dinas-dinas ya berkomunikasi sama saya harusnya melalui surat, tapi saya tidak terima surat apapun, tidak terima apapun. Selama berapa tahun? Rencana ke depan bagaimana Pak? Rencana ke depan bagaimana Pak Luki? Pak Luki rencana ke depan masih tetap konsisten di politik. Ya, rencana saya sebenarnya di politik tentu saya ingin ambil tetap ingin ada di politik. Kenapa? Karena di politik itu kita bisa memiliki kewenangan yang untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tapi langkahnya saya juga masih belum tahu karena saya selesaikan dulu masalah ini sampai saya memiliki surat resmi SK pengunduran diri, maka itu akan menjadi lebih nyata. Tapi apakah mau kembali ke entertainment atau tetap di politik saya masih belum pastikan. Cuman kapok tidak kapok, saya tidak kapok, tidak trauma karena saya rasa bahwa di politik itu adalah tempatnya orang-orang yang memperjuangkan seharusnya kepentingan rakyat kan. Mengingat jabatan dari wakil bupati menuju bupati itu kan dekat, apalagi misalnya jabatan dari ketua dewan menjadi bupati atau saya menjadi dewan itu dekat. Artinya saya apresiasi, saya berterima kasih, tapi itu kan konteks politik ya. Konteks politik tentu ada partisipasi partai politik dan itu kita akan bahasnya lebih lama lagi. Dan sebelum bicara pilkada akan ada namanya pileg yang sudah kami terima tanggal 13 itu. Dan saya tanyakan kepada Pak Luki, ya terkait dengan apa yang tadi disampaikan, beberapa pertanyaan teman-teman pimpinan komisi, pimpinan fraksi kepada Pak Luki dijawab dengan lugas, tegas. Tapi saya sendiri sebagai ketua DPD langsung pada pertanyaan pertama mengenai surat yang kami terima, menyatakan benar dan dilengkapi dengan bermaterai sebagaimana bentuk daripada pengunduran diri beliau. Ini adalah pertama kali di Indramayu Pak, dan presiden buruk buat ke depannya. Kalau Indramayu pernah mengalami pada saat itu Pak Fendi jadi bupati setelah Ibu Ana mundur, kemudian hari ini kebetulan Pak Luki yang bulan mengundurkan diri. Apa dari Dewan sendiri dengan tidak berlanjutnya jabatan Pak Luki, apakah ada bentuk kekecewaan atau bagaimana Pak? Ya pastinya kami DPR kecewa dong, karena waktu itu kan didukung oleh sebuah proses demokrasi yang namanya pilkada yang begitu mahal, baik kos politik maupun kos sosialnya, tetapi juga memang ya itulah menjadi hargai bentuk daripada sikap Pak Luki sebagai wakil bupati yang mengundurkan diri. Tentu apa yang tadi disampaikan teman-teman sekalian yang dijawab oleh Pak Luki tegas dan juga tadi sebagai bentuk daripada catatan kita, dan insya Allah Dewan besok ya, akan juga disampaikan atas pengumuman setelah hari ini kita rapat dengan Pak Wakil. Tadi ditanyakan Pak ke Pak Luki apakah ada tekanan atau intimidasi? Saya atau tanyakan ancaman? dengan tegas, Pak Luki menanyakan dengan kesadaran sendiri menyampaikan surat itu, dan bahkan saya menanyakan mengenai polemik yang pertama adalah sah nggak sahnya surat itu berkopsulat bupati, bercap bupati, kemudian tentang Pak Luki. Termasuk ada yang melitik pertanyaan saya terutama, apakah Pak Luki menandatangani setelah dicap atau dicap dulu, tanda tangan dulu baru di stempel. Ternyata Pak Luki menyampaikan tanda tangan baru. Terkait karangan bunga ketua sejak kapan? Kecewanya ke pemerintahan, apa kecewanya dengan Pak Luki mengundurkan diri? Ya pastinya pertama pemerintahan hari ini gagal sampai kepada terakhir sampai akhir jabatannya. Kedua Pak Luki juga saya sesalkan
kenapa bisa mundur. Tapi Pak Luki menyampaikan alasan-alasan, ya sudah kami juga hormati.